Pemirsa, seorang pria mengamuk kepada petugas Satpol PP saat istrinya terjaring razia penerapan PSBB di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat karena tidak memakai masker. Sementara di Jalan Proklamasi Menteng, petugas checkpoint pengawasan pelaksanaan PSBB memberi sanksi sosial kepada para pelanggar PSBB. Jaga jarak. Bahasanya, Bapak kalau mau dibaikin nggak usah gitu. Pengendara sepeda motor ini marah saat mengetahui istrinya terjaring razia penerapan pembatasan sosial berskala besar di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pria ini tak terima karena istrinya diberhentikan petugas lantaran tak menggunakan masker saat keluar rumah. Meski petugas berupaya menenangkan, namun pria ini terus melontarkan protes hingga memancing emosi petugas. Tak hanya diwarnai aksi protes, razia pelanggaran PSBB pada fase ketiga juga diwarnai pelanggar dari lingkungan Pemprov DKI Jakarta sendiri. Sejumlah pegawai dari lingkungan Dinas Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang tak menggunakan masker saat berada di luar rumah langsung ditindak petugas. Para pelanggar pun diberi sanksi sosial, membersihkan fasilitas publik sambil mengenakan rompi pelanggar PSBB dan juga sanksi denda agar menimbulkan efek jera bagi para pelanggar. Sanksi sekarang ini kita tegas. Kita selain memberikan sanksi sosial, kita berikan sanksi denda. Denda minimum 100.000, maksimum 250.000 bagi yang keluar rumah tidak bermasker. Petugas checkpoint pengawasan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang masih mendapati banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak memakai masker. Petugas pun terpaksa memberhentikan dan memberi sanksi. Para pelanggar yang terjaring razia diberi sanksi teguran tertulis dan sanksi sosial menyapu jalan. Terkait dengan peraturan Gubernur 41 terhadap pelanggar-pelanggar PSBB. Nah, ternyata hari pertama ini, pagi ini sudah sekitar 15 orang. Mereka rata-rata tidak menggunakan masker, kemudian berkendaraan 3 juga tanpa masker, kemudian juga ada yang roda 4 pun mereka masih tidak menggunakan pola physical protokol COVID-19. Sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 41 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB, pada razia selanjutnya, petugas mengancam akan memberi sanksi tegas berupa denda maksimal bagi masyarakat yang nekat tidak mengenakan masker ketika berada di luar rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak memiliki surat izin keluar masuk DKI Jakarta, 5 penumpang kereta luar biasa yang baru saja tiba di Stasiun Gambir diperiksa petugas gabungan. Kelima penumpang tersebut akan dikarantina selama 14 hari ke depan dan wajib menjalani tes swab. Pemkot Jakarta Pusat bersama TNI dan Polri menggelar razia pembatasan kegiatan keluar masuk Jakarta di Stasiun Gambir. Satu persatu penumpang kereta luar biasa yang baru saja tiba di Stasiun Gambir langsung diperiksa oleh petugas, khususnya pemeriksaan surat izin keluar masuk atau SIKM. Hasilnya, dari 49 penumpang yang diperiksa, 5 penumpang diantaranya tidak memiliki SIKM. Sesuai Pergub nomor 47 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan keluar masuk wilayah Pemprov DKI Jakarta, maka kelima penumpang ini langsung diamankan petugas untuk dikarantina. Ini kedatangan kedua dari Surabaya via Jogja. Dari 47 penumpang kami sudah cek seluruh penumpang. Dari 49 orang itu ternyata ada 5 orang yang tidak memiliki SIKTM. Sesuai dengan amanat Pergub 47 2020, maka kami harus mengkarantina warga yang datang ke Jakarta. Selanjutnya, kelima penumpang tanpa SIKM dievakuasi petugas ke Gedung Kondi untuk menjalani swab test dan dikarantina selama 2 minggu ke depan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Masyarakat dari 3 desa di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, antre dan berdesakan untuk mendapatkan bantuan di kantor pos Cibadak Ciampea. Polisi memanggil warga yang abaikan protokol kesehatan untuk mengantri lebih tertib. Dana bantuan berupa uang tunai sebesar Rp600.000 diberikan pihak pos tempat karena warga banyak yang tidak memiliki rekening bank.
Sekitar 1.900 lebih warga Ciampea menerima bantuan tersebut dan dijadwalkan tiap desa. Sementara itu, dana bantuan ini dinilai tidak tepat sasaran karena banyak warga mengambil bantuan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4. Bahkan sejumlah ibu rumah tangga yang hadir sambil mengenakan perhiasan emas. Ini seperti apa? Bantu aja lah. Ini untuk apa rencananya Pak? Uangnya Pak? Untuk keperluan sehari-hari lah. Keperluan sehari-hari. Emang Bapak sekarang udah nggak kerja? Kerja. Kerja di mana? Oh, bangunan. Rencananya Kamis esok merupakan hari terakhir bantuan tersebut dicairkan untuk Kecamatan Ciampea. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia berencana akan membuka kembali tempat-tempat ibadah dalam masa pandemi corona. Tempat ibadah akan dibuka secara bertahap dan harus diiringi dengan ketentuan kenormalan baru. Menteri Agama Fakhrul Razi menyatakan pembukaan kembali tempat ibadah dalam masa pandemi corona akan dilakukan secara bertahap. Rekomendasi atau izin pembukaan tempat ibadah akan dikeluarkan oleh kecamatan setempat usai berkoordinasi dengan kepala daerah. Pembukaan tempat ibadah hanya akan dilakukan di zona hijau corona dengan menerapkan ketentuan kenormalan baru. Izin ini akan direvisi setiap bulan. Bisa jumlahnya bertambah, bisa juga berkurang. Kalau ternyata yang setelah dikasih izin ternyata COVID-19-nya meningkat atau penularannya meningkat, ya akan dicabut. Jadi betul-betul kita buat sangat fair sekali, sangat-sangat fair. Jadi kalau memang tidak memenuhi syarat, ya udah dia tidak dibolehkan. Memenuhi syarat, lihat pada batas-batas tertentu. Kalau memang kemudian berkembang baik, lanjut. Kalau berkembang menjadi peningkatan penularannya semakin tinggi, dicabut kembali. Jadi sangat fair kita buatlah. Dan ini berlaku untuk semua agama. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. 4 orang tewas saat perahu yang ditumpangi 13 orang terbalik di Sungai Panesak, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selengkapnya sesaat lagi kami akan kembali.